Manfaat TIK di bidang perdagangan. Teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam bidang perdagangan merujuk pada penerapan berbagai teknologi informasi seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem digital yang digunakan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan kualitas proses perdagangan. Manfaat TIK di bidang perdagangan sangat luas dan beragam, serta dapat diterapkan di berbagai aspek-aspek seperti transaksi, manajemen rantai pasokan, pemasaran, dan pengalaman pelanggan. Bidang perdagangan. 1. Memudahkan transaksi lintas batas. Perkembangan teknologi pembayaran elektronik mempengaruhi transaksi lintas batas, mengurangi hambatan pembayaran. 2. Memungkinkan personalisasi. TIK memungkinkan personalisasi yang lebih besar dalam pemasaran dan layanan pelanggan. 3. Memudahkan pembeli. Pembeli tidak perlu ke toko untuk membeli barang sehingga bisa menghemat waktu dan biaya perjalanan. 4. Menghemat biaya produksi dan operasi nasional. Perusahaan dapat melakukan pengawasan atau mengontrol biaya-biaya yang dikeluarkan setiap hari. 5. Mengoptimalkan interaksi dengan pelanggan. Sistem customer relationship management identifikasi setiap interaksi perusahaan terhadap pelanggan. 6. Memungkinkan jual beli tanpa tatap muka. Perkembangan TIK memungkinkan jual beli dilakukan tanpa tatap muka melalui e-commerce. Contoh teknologi di bidang perdagangan. Yang pertama ada e-commerce platform. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon memungkinkan transaksi jual beli secara online. Teknologi ini membentuk bisnis dapat beroperasi tanpa batas geografis, memungkinkan pelanggan membeli produk kapan saja dari mana saja karena memberikan peluang bagi bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang kedua, mobile payment system. Sistem pembayaran digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan QRIS memudahkan konsumen melakukan transaksi secara non-tunai. Sistem ini memastikan pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan aman, sekaligus mengurangi kebutuhan uang tunai. Yang ketiga, Augmented Reality atau AR. Teknologi ini memungkinkan pelanggan untuk mencoba produk sebelum membeli, contohnya seperti mencoba pakaian secara virtual atau melihat bagaimana furniture akan tampak di ruang mereka. Dan untuk yang keempat, ada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dapat mengurangi biaya masuk tetap ke pasar, seperti biaya perancangan informasi. Yang keempat, ada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dapat mengurangi biaya masuk tetap ke pasar, seperti biaya pencarian informasi, iklan, dan membangun jaringan distribusi. Oke, dan yang terakhir atau yang kelima ada Amazon, salah satu platform e-commerce terbesar di dunia. Amazon menyediakan berbagai macam produk dari penjual di seluruh dunia. Amazon juga menawarkan layanan tambahan seperti Amazon Prime yang menyediakan pengiriman cepat dan akses ke konten hiburan. Di video berikutnya ada contoh video di bidang perdagangan. Mengenal lebih dekat pembayaran digital. Pernahkah Anda merasa kerepotan menerima pembayaran menggunakan pecahan uang kecil dan harus menyiapkan uang kembalian? Kini Anda tidak perlu repot lagi karena sudah ada metode pembayaran secara non-tunai dan digital. Saat ini, perkembangan teknologi membuat seluruh kalangan merchant beradaptasi menerima pembayaran digital, mulai dari kantin sekolah, warung, minimarket, hingga pusat perbelanjaan mal. Pembayaran digital saat ini dapat berupa pembayaran dengan kartu ATM atau debit, uang elektronik, hingga mobile banking. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diterbitkan oleh pihak bank. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai. Jumlah uang yang bisa Anda belanjakan adalah jumlah saldo dana di dalam rekening tabungan. Selain untuk melakukan pembayaran, kartu debit juga digunakan untuk penarikan uang tunai secara instan karena fungsinya sebagai kartu ATM untuk menarik tunai. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi.
ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi dan setelahnya dapat mengisi kembali atau top up. Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang ada dalam ponsel pintar. Layanan mobile banking meliputi cek saldo, transfer uang, mencetak mutasi rekening, melakukan cek dan pembayaran kartu kredit atau tagihan lainnya. Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP menggunakan QR Code. QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar QR Code yang diwajibkan bagi seluruh PJSP yang menggunakan QRIS. Tidak hanya mengikuti zaman, pembayaran digital juga mempunyai banyak manfaat, yaitu membangun kredit profile dengan mudah untuk kemudahan mendapatkan pinjaman. Transaksi dapat tercatat dan langsung masuk ke rekening. Penjualan tidak lagi perlu uang kembalian. Bebas dari risiko pencurian dan uang palsu, hingga meningkatkan penjualan karena mengikuti perkembangan tren perilaku customer. Yuk kita menggunakan pembayaran digital. Tantangan dan solusi di bidang perdagangan. Yang pertama, ada persaingan yang ketat. Tantangannya, dengan munculnya banyak pemain baru di pasar dan berkembangnya platform e-commerce, persaingan menjadi semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk membedakan diri mereka dengan cara yang menarik perhatian konsumen. Dan untuk solusinya, fokus pada nilai tambah produk atau layanan seperti kualitas, personalisasi, dan layanan pelanggan yang unggul. Strategi pemasaran digital yang kreatif dan memanfaatkan data pelanggan untuk kampanye yang lebih efektif juga penting. Dan untuk yang kedua, ada perubahan preferensi konsumen. Untuk tantangannya, konsumen sering mengubah preferensi mereka seiring tren dan teknologi baru. Bisnis perlu beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan. Solusinya, menggunakan analitik data untuk membantu tren dan perilaku konsumen secara real time. Investasi dalam riset pasar dan interaksi aktif di media sosial untuk memahami kebutuhan pelanggan dapat membantu bisnis tetap tanggap. Dan untuk yang ketiga, ada keamanan data dan privasi. Yang tantangannya, dengan banyaknya transaksi digital, keamanan data pelanggan menjadi prioritas utama. Pelangganan data dapat merusak reputasi bisnis dan kepercayaan konsumen. Dan untuk solusinya, mengimplementasikan protokol keamanan siber yang kuat seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor, mematuhi peraturan privasi data seperti GDPR atau General Data Protection Regulation juga penting untuk melindungi data pelanggan. Dan untuk yang keempat, ada logistik dan rantai pasokan. Tantangannya, pengelolaan logistik yang buruk dan gangguan dalam rantai pasokan dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dan kenaikan biaya. Solusinya menggunakan teknologi seperti sistem manajemen rantai pasokan berbasis LOT dan pelacakan real time. Untuk memantau pergerakan barang, diverifikasi pemasok juga membantu meminimalkan risiko keterlambatan. Yang kelima, peraturan dan kepatuhan internasional. Tantangannya, bisnis yang ingin memperluas pasar internasional seringkali harus menghadapi peraturan perdagangan yang kompleks dan beragam di berbagai negara. Untuk solusinya, menggunakan jasa ahli hukum perdagangan internasional dan mengikuti pelatihan terkait kepatuhan peraturan yang relevan. Memanfaatkan platform yang secara otomatis menyesuaikan dokumen dengan peraturan setempat juga membantu. Studi kasus implementasi yang pertama, e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak di Indonesia menjadi contoh utama bagaimana TIK mengubah perdagangan mereka memungkinkan pelanggan untuk menjual produk tanpa memerlukan toko fitur fisik. Seperti pembayaran digital, pelacakan pengiriman, ulasan pelanggan, meningkatkan pengalaman penjual dan pembeli. Yang kedua, sistem manajemen persediaan. Banyak perusahaan real besar seperti Alfamart dan Indomaret menggunakan TIK untuk mengelola persediaan mereka. Dengan sistem manajemen perpaduan basis TIK, perusahaan dapat melacak stok, mengurangi bayar operasi, dan mencegah kehabisan stok. Yang ketiga, supply chain management SCM. Perusahaan besar seperti
Unilever dan Nestle menggunakan sistem TIK untuk mencegah memantau rantai pasokan mereka. SCM berbasis TIK membantu perusahaan memantau setiap tahap rantai pasokan, mulai dari produksi hingga pengiriman ke konsumsi. Dengan begitu, perusahaan dapat mengurangi resiko keterlambatan pengiriman, menurunkan biaya, dan meningkatkan efisiensi. Masa depan TIK di bidang perdagangan. 1. Otomasi dan kecerdasan buatan AI. AI akan semakin diterapkan dalam berbagai aspek perdagangan, mulai dari analisis data untuk memahami tren konsumen hingga otomatisasi layanan pelanggan dengan chatbot. 2. Pengalaman belanja dengan realitas augmented dan virtual reality. AR dan VR akan menjadi standar dalam belanja online, memungkinkan pelanggan untuk mencoba produk secara virtual sebelum membeli. 3. Internet of Things untuk rantai pasokan akan memperluas kontrol dan pelacakan dalam rantai pasokan, memungkinkan perusahaan memantau status inventaris lokal barang dan kondisi produk secara real time. Juga dapat digunakan untuk memprediksi kapan produksi harus diisi ulang dari memastikan pengiriman tepat waktu. Maka masa depan TIK dalam perdagangan akan menitik beratkan pada pengalaman yang lebih personal dan efisiensi bagi pelanggan, serta otomatisasi transportasi yang lebih tinggi bagi perusahaan. Teknologi akan memungkinkan perdagangan yang lebih global, cepat, dan aman, mendukung perkembangan ekonomi digital di seluruh dunia. Jadi kesimpulan dari TIK di bidang perdagangan yaitu TIK memainkan peran kunci dalam mempercepat, mempermudah, dan memodernisasi dan perdagangan. Dengan dukungan teknologi digital, perdagangan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisien bisnis, tetapi juga memperkaya pengalaman konsumen, membuat perdagangan lebih aman, dan menciptakan peluang baru bagi bisnis untuk berkembang. Di masa depan, peran TIK di bidang perdagangan akan semakin penting karena perkembangan teknologi akan membawa inovasi dengan cara-cara baru untuk meningkatkan daya saing bisnis dalam skala global.